Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun Islam kita ada 5 perkara yang kemudian kita melaksanakannya menjadi sesuatu yang rutin kita laksanakan. Yang pertama itu adalah syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kemudian perlu kita menjadikan sebuah catatan adalah dari semuanya ini pada akhirnya akan menambah yang namanya ketakwaan kita, karena memang tujuan beribadah itu adalah mencapai namanya takwa. Ya nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya ke sana. Cuma di sini ada sedikit perbedaan antara berbagai ibadah-ibadah ini. Kalau yang dua ibadah yang biasa kita lakukan yaitu sholat, dan yang satu lagi ibadah yang bisa jadi kita susah untuk melaksanakannya kalau karena nggak punya uang dan sebagainya. Ini adalah haji. Itu adalah dua ibadah yang banyak untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat jelas kita itu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau haji itu kita tahu di ritual haji itu banyak tempat-tempat yang dimana kita ketika berdoa itu mustajab. Di sana ada mustajab, multazam, di situ ada hajar aswad, begitu ya. Itu semuanya itu rata-rata adalah untuk kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ibadah ini khas untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua yang lain yaitu zakat dan puasa itu adalah khas untuk membersihkan. Jadi untuk mensucikan kita. Kalau zakat itu untuk mensucikan harta kita, sedangkan puasa itu mensucikan dari hawa nafsu kita sendiri. Sehingga nanti memang namanya takwa itu nanti akan benar-benar sampai. Nah, dalam masa puasa ini yang menarik, puasa wajib bagi kita kaum muslimin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, itu adalah puasa Ramadan. Ini unik. Mengapa unik? Karena sebelumnya umat-umat sebelumnya itu tidak diperintahkan puasa Ramadan. Bahkan bisa jadi waktunya itu juga pendek. Kalau kita yang terkenal kan sebelum diperintahkannya puasa Ramadan itu kan yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Tapi di sana kita perlu tahu waktunya itu yang lebih berat, karena waktu iftarnya, waktu bukanya ini sebentar. Jadi kira-kira itu antara maghrib sampai isya. Habis itu puasa lagi, gitu ya. Dan itu tidak akan kuat kalau kaum muslim melaksanakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kaum muslimin di zamannya Rasulullah SAW. Walaupun puasanya itu sebulan, gitu ya. Atau mungkin malah kebalik ya. Jadi iftarnya itu panjang, gitu ya. Dari mulai maghrib sampai subuh, maka dibelah itu kemudian sampai itu sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kita ngasih namanya sahur kepada orang, itu sebenarnya kita juga ngasih iftar. Jadi kita ngasih buka. Jadi iftar itu panjang, gitu ya. Iftar itu panjang. Jadi jangan kira iftar itu cuma pada waktu takjilan. Enggak, iftar itu sampai kita sahur itu termasuk iftar, itu buka. Maka kalau orang itu kemudian memberi sahur, itu sama dengan orang memberi buka. Hadisnya yang dipakai adalah itu yang kita kalau siapa saja yang memberikan iftar kepada orang yang puasa, maka dia itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang tadi yang dikasih iftar, gitu ya, pahala puasa. Maka kalau kita dulu zaman saya masih mengalami, gitu ya, waktu kecil di sini, kalau waktu sudah remaja, sudah dewasa, gitu, saya ngalamin di daerah Probolinggo.
namanya jaburan. Jaburan itu juga iftar, jangan dikira bukan iftar. Kalau orang ngasih jaburan itu sama ngasih iftar. Enggak berarti tidak ini ya, wah ini pahalanya enggak. Gitu ya. Maka kalau jaburan itu memang ditujukan supaya orang itu bisa kuat dalam tarweh, kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Itu fungsinya jaburan gitu, karena kan kata jaburan itu kan jaber, itu kan kuat begitu ya, sehingga orang itu supaya tahan di masjid, maksudnya di sana ya. Tarwehannya juga tutup, habis itu tadarus ya, baru setelah tadarus baru pulang. Itu fungsi jaburan di sana. Itu sama pahalanya dengan kalau kita kasih tol. Jadi peluang kita kemudian itu memberikan apa namanya peluang kita untuk mendapatkan pahala itu di bulan Ramadan itu memang besar. Maka sebenarnya kita mau meninggalkan bulan Ramadan ini sebenarnya kita rugi besar aslinya gitu ya. Ini rugi besar karena tidak ada yang sama dengan kondisi bulan Ramadan di bulan-bulan lain. Maka marilah kita selalu dan selalu mengharapkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita itu dijamin supaya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mari kita setelah di bulan Ramadan ini jangan kemudian kegiatan-kegiatan kita yang baik itu kemudian kita lepas semuanya begitu ya. Surat tahu pernah sholat malam gitu, jangan. Ya kita sudah sholat malam ya terus gitu ya. Walaupun apa namanya tidak harus tahajud gitu ya. Jadi kita boleh yang namanya kamu lain itu seperti tarawih gitu. Rampung setelah gitu ya, kemudian sholat habis itu kemudian baru tidur dan sebagainya. Tidak masalah. Tidak ada yang mengatakan itu haram. Bahkan itu termasuk sesuatu yang disukai. Nah, sekali lagi itu fungsi daripada kita melakukan kegiatan banyak hal di bulan Ramadan yang sebenarnya intinya adalah hisab yang ini kemudian nanti akan benar-benar membekas pada diri kita sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nanti benar-benar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita yang nanti kita bisa petik nanti di hari akhir. Sehingga kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 wa tu'minul iddata wa tukafirul ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun supaya kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita berkulit daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.